Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos-bosku, sobat bambu entok dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga tetap selalu sehat, ternak entoknya selalu sehat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada bos-bosku semua, terutama bagi pemula yang baru masuk ataupun baru beternak entok bosku, tentang kegagalan ataupun kerugian yang sering dialami bagi peternak entok pemula, yang mana akibatnya peternak entok pemula tersebut berhenti untuk beternak entok bosku. Apa saja kegagalan dan kerugiannya, langsung saja kita tonton videonya bosku. Oke bosku, sebelum kita lanjut, saya akan mengapresiasi kepada bos-bosku, terutama bagi bos-bosku pemula yang baru datang ataupun baru mau beternak entok. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada bos-bosku semua karena mau beternak entok. Tentunya dengan pengalaman, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui kepada bos-bosku semua, tapi saya akan berbagi pengalaman kepada bos-bosku supaya tidak mengalami kegagalan ataupun kerugian yang akan berakibat jadi kita malas beternak dan kita kapok untuk beternak bosku. Insya Allah kalau tahu ilmunya, beternak itu akan lanjut dan terus berkembang bos-bosku. Dalam kita beternak entok ataupun kita mau beternak entok, tentunya pastinya kita akan berpikir itu dua hal bosku. Yang pertama dari segi pakan, dan yang kedua dari segi kandang bosku. Dan ini yang sering dialami oleh pemula yang baru beternak entok, kapoknya di sini bosku, karena tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai pengalaman. Jadi akhirnya timbulnya kegagalan dan kerugian dalam beternak entok bosku. Yang pertama, untuk sistem pakan ini perlu diperhatikan bosku. Bosku harus tahu sistem pakan dari usia entok masing-masing bosku. Dari usia entok 0 sampai 2 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan, dan 4 bulan sampai pembibitan. Itu bosku harus tahu sistem pakannya dulu. Jangan sampai usia 0 sampai 2 bulan ataupun 1 bulan itu bosku sudah menggunakan pakan alternatif. Itu yang kadang disalahgunakan ataupun kita menyepelekan, dan akhirnya perkembangan entok sendiri itu tidak bagus bosku. Dan untuk langsung pakan dari usia 0 sampai 1 bulan dan 2 bulan juga saya sudah bikin videonya. Jadi untuk bos-bosku semua silahkan ditonton biar tidak salah. Dan kapan itu pakan alternatif masuk ke usia entok berapa juga saya sudah bikin videonya. Dan juga bosku harus mempunyai pakan tersendiri, yaitu pakan pokok dan pakan alternatif. Jadinya tidak serta-merta kita selalu menggunakan pakan alternatif untuk entok kita bosku. Karena pada dasarnya kalau kita memberikan pakan yang baik ataupun berkualitas, itu pastinya perkembangan dan pertumbuhan entok itu sangat amat bagus bosku. Jadi bosku jangan salah paham di sini. Bosku misalkan merawat DOE dicampur dengan yang usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, pastinya DOE tersebut akan kalah pakan bosku. Akan kalah dengan yang besar-besar, akhirnya dia cuma tumbuh kerdil, dia tetap makan, tetap rakus, tapi tidak berbobot, tidak berkembang dengan baik bosku. Jadi itu yang paling penting dari langsung pakan, kapan dia menggunakan pur dan kapan dia mulai masuk pakan alternatif dan juga pakan pokok. Kualitas pakan apa saja yang bisa digunakan untuk perkembangan entok supaya tumbuh dengan baik dan berbobot juga sudah saya jelaskan untuk video-videonya, silahkan ditonton bosku, biar bosku
bisa merawat entok dengan baik dan akhirnya berkembang, semakin lama semakin banyak, semakin sukses dalam beternak entok bosku. Yang penting satu itu pertama dari ransum pakan ataupun sistem pakannya dulu diperbaiki berdasarkan usianya bosku, itu yang paling penting. Dan untuk yang kedua itu dari sistem kandang bosku. Untuk sistem kandang sendiri bosku bebas mau menggunakan kandang panggung, mau menggunakan kandang seket, ataupun mau umbaran juga itu terserah dari bos-bosku semua. Tapi kalau menurut saya pribadi disesuaikan dengan usianya masing-masing bosku. Artinya kalau kita mau menggunakan sistem seket itu juga lebih efektif dan lebih baik bosku. Jadi kita kelompokkan untuk DOE usia 0 sampai 1 bulan 2 bulan kita kelompokkan sendiri, 2 bulan 3 bulan dan 4 bulan kita kelompokkan sendiri, dan usia pembesaran ataupun pembibitan juga kita kelompokkan sendiri bosku. Jangan kita umbarkan, kita campurkan dengan pembibitan ataupun dengan DOE, kita campurkan semua, itu yang tidak efektif bosku. Yang pastinya dia akan kalah dari segi pakan ataupun akan kalah dari segi makan bosku yang kecil-kecil tersebut. Jadi untuk sistem kandangnya sendiri saya sarankan untuk bos-bosku semua membuat sket-sket kandang. Itu lebih bagus daripada kita mengumbarkan semua entok kita gabungkan dari usia 0 sampai pembesaran, itu yang tidak efektif dan akhirnya apa? Pertumbuhan dari anakan entok yang kecil-kecil itu pertumbuhannya tidak bagus bosku. Karena dari sistem kandang tersebut, kalau kita membuat sistem kandang seket-seket kan bosku juga bisa buat ukuran 2x3, bisa diisi dengan 10 ekor ataupun 15 ekor bagi entok usia 0 sampai 3 bulan ataupun 2 bulan. Itu lebih efektif karena dia tidak begitu banyak bergerak. Artinya dalam hal makan ataupun pergerakan dia itu lebih bagus bosku. Jadi itu perlu diperhatikan juga dari sistem kandang bosku. Tapi kalau bosku mencampurkan endok semua dari 0 sampai pembesaran, itu bosku campurkan, bosku bisa lihat sendiri pasti kalah pakan, kalah makan. Yang kecil tetap kecil, yang besar tetap gemuk bosku. Jadi itu yang kadang sering disalahgunakan ataupun kurang pemahaman. Intinya entok itu kita kasih makan udah, tapi kita tidak memikirkan perkembangan entok tersebut ataupun bobot dan baik tidaknya entok tersebut dalam kandang seperti itu bosku. Itu yang paling penting dari sistem kandang. Dan untuk lebih efektifnya lagi bosku juga bisa menggunakan kandang panggung dan kita seket-seket berdasarkan usianya juga itu lebih efektif. Terserah bosku, yang penting saran saya entah itu kandang di tanah ataupun kandang panggung, kalau bisa gunakan kandang sket bosku berdasarkan usia masing-masing. Jangan kita gabungkan semua usia entok menjadi satu yang akhirnya akan menimbulkan yang kecil-kecil itu kalah dalam hal makanan bosku, dalam hal pakan. Itu yang paling penting dan itu yang sering terjadi, diabaikan sehingga ternak itu akhirnya malas, kapok karena pertumbuhannya itu tidak bagus bosku. Jadi itu ya bosku, dua hal ataupun dua sistem yang kadang kita sering abaikan, kita gampangkan, kita sepelekan, yang mana akan berakibat fatal terhadap ternak entok kita bosku. Yang penting kita perbaiki dulu dari segi sistem pakannya dan juga sistem kandangnya bosku. Kalau kita menggunakan aturan yang ada, kita kelompokkan masing-masing usia entok tersebut, insya Allah pertumbuhannya bisa kita pantau, pertumbuhannya akan baik, perkembangannya akan baik, dan kita akan semakin berkembang, semakin bertambah ternak entok kita bosku. Oke bosku, mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang amat sangat besar kepada bos-bosku semua. Yang penting di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya berbagi pengalaman kepada bos-bosku semua supaya dalam peternak entok kita juga bisa sukses bareng. Ternakan endok kita semakin bertambah populasinya dan ternakan endok kita juga semakin gemuk
ataupun sehat-sehat, supaya dalam penjualan kita bisa menjual dengan harga yang maksimal bosku. Karena pada intinya nilai dari ternak entok sendiri itu satu bosku, keuntungan dalam beternak entok itu yang paling penting. Kita murah dalam mengasih pakan dan kita untung dalam beternak bosku. Oke bosku, mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.